Di dalam Al-Quran itu ditunjukkan bahwa rezeki itu bisa datang dengan dua cara. Ada yang datang dengan sebab dan ada yang datang tanpa sebab. Yang datang dengan sebab kita sudah tahu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah itu, "Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Supaya kita ini bertebaran di muka bumi dan berusaha untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Allah memang sediakan untuk manusia. Itu adalah ayat ataupun dalil supaya kita membuat asbab, mencari rezeki yang sudah ditentukan untuk kita dengan kita berusaha sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Namun ada juga rezeki yang datang tanpa sebab. Rezeki yang bisa datang tanpa bekerja. Nah, ini juga harus dipahami sebagai satu bentuk keagungan Allah, bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu memberi rezeki. Dan cara memberi rezeki Allah itu terserah Allah. Bisa min haitsu la yahtasib. Ya, tidak sesuai dengan dugaan kita atau kebiasaan kita. Maka di sini salah satu contoh ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan adalah di mana kisah Maryam disebutkan di dalam firman-Nya. Allah menceritakan, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Di situ disebut kullama, setiap kali, bukan sekali, tapi setiap kali. Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam menjumpai Siti Maryam yang ketika itu tinggal di dalam mihrab yang tertutup, yang terkunci, wajada indaha rizqa. Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan di dalamnya, di sisi Maryam itu sudah ada rezeki, makanan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, dan makanan yang diberikan itu bukan makanan yang biasa. Kalau musim dingin, yang datang itu adalah buah-buahan. Musim panas, kalau pada musim panas, yang datang itu buah-buahan di musim dingin. Artinya betul-betul ini rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak bisa diatur, datang dari khazanah Allah. Ketika Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini wahai Maryam? Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Bahwa ini datang dari Allah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan bahwa Allah itu betul-betul Ar-Razzaq. Bahwa Allah itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu tanpa batas. Baik jumlahnya, baik caranya, baik gayanya, baik waktunya, ukurannya, tidak ada batas bagi Allah. Jenis-jenisnya, semuanya itu bergantung hanya kepada Allah saja. Nah, rizki yang tidak disangka-sangka ini, rizki yang datang tanpa kerja ini, betul-betul melalui amalan. Melalui amalan. Di mana Siti Maryam alaihissalam, orang biasa, bukan nabi, wanita biasa pada umumnya. Hanya keistimewaan dari Siti Maryam ini diasuh oleh seorang nabi, dipelihara oleh seorang nabi, sehingga dikhususkan memang untuk apa? Untuk bertakarrub kepada Allah saja. Muharrarat,
Itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di situ menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya Allah dalam memberi rizki dengan kadar yang sudah ditentukan sesuai dengan jatahnya masing-masing, tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Rezeki setiap orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cara ini ada yang dengan bekerja, ada yang dengan tanpa bekerja, ada dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Ini bergantung kepada amalan masing-masing. Bergantung kepada keimanan, ketakwaan masing-masing. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu bergantung kepada ketakwaan. Bergantung kepada kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memberi rezekinya tanpa sebab, tanpa bekerja. Ini kelebihan orang-orang yang beriman. Kalau kita masih meyakini bahwa Allah bisa memberi rezeki hanya dibatasi dengan bekerja, maka itu sama dengan orang-orang umum. Sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakini demikian juga. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam urusan mencari rezeki itu dengan sebab. Dengan bekerja. Dengan mereka membanting tulang, dengan mereka jungkir balik untuk mendapatkan rezeki mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar rezeki itu bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab, sampai kapanpun, kepada siapapun, bergantung kepada iman dan ketakwaannya. Bergantung kepada iman, keyakinan, dan juga kesolehan. Maka ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan keajaiban-keajaiban itu, Allah bisa ternyata, dan dengan keyakinan yang penuh, maka beliau pun akhirnya meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria pada saat itu tidak punya anak. Sedangkan beliau sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Sudah menjadi tua. Sudah menjadi uzur. Baik Nabi Zakaria alaihissalam bersama istrinya. Dua-duanya sudah tua. Tapi melihat ketika Maryam ternyata dengan segala keajaibannya bisa mendatangkan rizki min haitsu la yahtasib, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pun Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Oh, berarti saya pun masih bisa punya anak. Walaupun sebab-sebab zahir, sebab-sebab yang nyata sudah tidak mungkin. Mustahil punya anak. Sudah berpuluh-puluh tahun. Maka dia mencoba, dia dengan doanya, minta kepada Allah, karena menyaksikan Siti Maryam ternyata bisa. Tanpa sebab, mendatangkan rizki. Tanpa bekerja, mendatangkan rizki. Maka kemudian Nabi Zakaria pun berdoa bahwa walaupun sebab itu semua tidak ada, tidak mungkin, mustahil untuk mendapatkan anak, tapi min ladunka, dari sisimu ya Allah, dari sisimu, bukan dari sebab zahir yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan istrinya, tapi dari sisi Allah, segala keajaiban, segala apa yang tidak bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Zakaria anaknya Yahya. Yang ini adalah betul-betul karunia Allah. Walaupun secara sebab zahir sudah tidak mungkin mendapatkan anak ataupun bisa mendapatkan keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, maha mampu atas segalanya. Dua peristiwa ini, Siti Maryam dan juga Nabi Zakaria memiliki anak, Siti Maryam mendapatkan rezekinya, wa min indillah. Ini semua seharusnya menambah keyakinan kita
bahwa rizki itu datang semata-mata dari Allah, tidak bergantung kepada modal yang banyak, usaha yang sungguh-sungguh, kerajinan, kesungguhan, kepandaian, keahlian, kesempatan, dan sebagainya. Tetap berlangsung dan berlaku hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tegas-tegas menafikan yang disebut menganggur, meninggalkan ikhtiar dan sebagainya, tetap ikhtiar kita mesti 1000%, 1.000.000%, sungguh-sungguh dalam berikhtiar dengan memaksimalkan usaha dan upaya yang kita miliki, tapi yakin hanya kepada Allah. 0% yakin kita pada usaha, 0% kita yakin kita pada sebab, kita yakin sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq atas seluruh makhluk.